wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Lufiani, NPM 235400055. Saya di sini mau mengajar materinya matematika kelas 1 fase A. Oke, assalamualaikum semuanya. Sebelum mengawali pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa dahulu ya. Ikutin Bu Guru ya. Ayo Nabila. Tangan ke atas, ke samping, ke depan, lalu dilipat. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Amin. Mari kita menyanyi terlebih dahulu ya. Nyanyi apa, Bu? Mau nyanyi apa ya? Apa pengen nyanyi apa? Nyanyi apa ya? Apa aja, Bu? NDE Bu, NDE. Ada 5. Ikutin dulu ya. Bangun tidur, terus mandi. Tidak usah menggosok gigi. Lalu mandi bertolong ibu, membersihkan tempat tidurku. Hari ini kita mau mempelajari apa ya? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Kita akan belajar tentang kenal jam atau ada yang tahu nggak jam itu apa? Tuh. Jam waktu. Pengertiannya jam. Ada yang tahu? Nggak tahu, Ibu. Iya. Jam adalah alat untuk mengukur waktu. Ada yang tahu nggak bentuknya jam itu bulat? Peraturan ya? Bisa kotak, bisa. Kalau kotak bisa, I love you bisa. Bu Guru gambarkan jam dulu ya. Iya. Bu Guru jelaskan dahulu ya. Iya. Iya. Iya, Ibu. Ada yang tahu nggak satu hari ada berapa jam? 10. 5. Satu hari ada 24 jam. Jadi satu hari jam itu berputar sebanyak 2 kali. Guru jelaskan dulu ya. Iya. Garis yang kecil ini menit ya. Iya. Perhatikan ya. Satu garis kecil ini mewakili 1 menit ya. Iya. Bu. Sudah paham? Belum. Ini kan ada garis kecil. Ya. Ini dihitungnya menit. Iya. Kalau yang angka ini jam ya. Iya. Iya. Itu nggak ada angkanya.
Iya mana? Iya. Enggak jam itu mungkin ya. Kak setan. Perhatikan ya. Iya Bu. Jarum jam yang panjang menunjukkan menit. Jarum jam pendek menunjukkan jam. Paham? Sedikit. Yang bagian kecil-kecil ini yang di bawah angka ini menit. Apa? Menit. Detik. Tadi katanya menit. Bagian yang kecil-kecil ini menunjukkan detik. Jadi setiap satu garis kecil ini mewakili menit. Menit. Oh, Paham ya? Paham. Maaf tadi salah. Ini tadi yang jarum panjang apa? menit. Yang jarum panjang apa Nisa? Menit. Menit. Yang jarum pendek? Jam. Oke. Terus yang Yang gerak itu apa Bu? Warnanya merah di situ kayaknya Bu. oh yang merah itu detik. Nah itu kok nggak ada? Entah sih Bu. Iya. Jadi yang ini anggap aja warna merah ya, soalnya nggak ada spidol warna merah. Iya Bu. Iya, Bu. Ini detik ya. Iya Bu. Iya. Iya. Udah paham? Paham dan jelas. Sudah. Bu. Oke. Bu Guru jelaskan lagi ya. Kalau pagi ini dihitungnya pukul ini pukul berapa Nisa? Sembilan. Satu. Ini pukul berapa Nisa? 9:12 Bu. Cara nulisnya begini ya, 09.00. Ini jam 9 Pagi. Kalau jam 9 malam nulisnya gimana Bu? Jam 9.00. Mana Bu? 9 mah 17. 9 malam. Iya, ya Bu. Bener, tapi hitungannya seperti ini. Tepuk tangan buat Cinta. Apa, Bu? Begini ya cara menghitungnya kalau malam ya. 12 ditambah 1 berapa Nisa? 12 ditambah 2 berapa? 12 tambah 3 berapa? 12 tambah 4 berapa? 12 tambah 5 berapa? 12 tambah 6 12 tambah 6 berapa? Banyak banget. Rasanya semuanya ngompol. Siapa yang belum ngompol hari ini? Diva. Jadi ini kalau hitungnya malam ini pukul berapa Nisa? 9. Ini malam. Udah paham? Kalau sudah paham, Ibu berikan tugas ya, tugas kelompok ya. Di sini kelompok strawberry di sini. Pisang. Di sini kelompok
lagi. Oh pagi kok. Ayo, selesai sekarang kok. Kita satu loh. Iya. Ayo, sebentar, ayo. Maria mana? Maria ini Bu. Gimana sih? Ada Reta. Betul. Ibu masuk lupa murid Ibu. Yaudah, presentasikan. Yeay. Cepetan. Ayo, presentasikan. Ini pukul 1. Iya, Ini bener. pukul 2. Bener. Pukul 3. Bener. Ini 5. Bener. Pukul 7. Bener. Pukul 6. Bener. 20, 30. Pukul 7 berarti berangkat sekolah ke siapa Bu? Enggak, pas. Pukul 12 Kayak celanahan makan siang. Pukul 15 belajar sore. Pukul 20 tidur malam. Mak gak ada TikTok kan Bu? Nanti ya keyboard mania ya. Yeay. Oke. Untuk pembelajaran hari ini sudah pahamkah semuanya? Coba Bu Guru mau tanya satu kali lagi. Apa itu jam modista? Jam Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ikutin Bu Guru ya. Iya. Ke atas, ke samping, ke depan, berdiri lipat. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir. kering gitu. Minum ini. Bunga Mak. Beli jajan yuk. Beliin ya Bu? Iya beliin Bu. Sekarang kita bujang. Capek. Bujang. Wah kita sekarang udah kelas 1 kok. Bujang. Jadi kelas 5. Nah. Kelas 1 kesel-kesel ya. Lagi kesel-kesel. Bujang mania. Lah kok miring? Bu miring Bu. Miring seperti Otaknya siapa? Ayo. Kurang kesana nggak sih harus? itu kurang miring. Wes. Kurang ajar. Nah, kalau miring gini kelihatannya. Assalamualaikum. Depan Bu. Perkenalkan, nama saya Chelsea Agatha Putri dengan NPM 23540043. Di sini saya akan mengajar kelas 5 dengan sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Apakah sudah siap belajar pada hari ini? Sudah. Oh ya. Hari ini kita akan belajar tentang keragaman budaya di Indonesia. Kenapa Indonesia memiliki banyak sekali keragaman? Karena terlalu banyak pulau. Karena apa? Karena Indonesia. Karena Indonesia Banyak memiliki pulau. beberapa pulau. Jual saja. Jawa-Jawa di Jawa. Ya. Udah. Nah, sebelumnya anak-anak apa tahu pengertian keragaman budaya? Tidak tahu. Bukunya dimasukkan buku materi sebelumnya
dikeluarkan buku IPAS ya. Ya, Bu. Ditulis. Udah tulis. Kalau mau foto. Keragaman apa? Keragaman. Ada yang memiliki banyak perbedaan. Keragaman ada apa saja? Agama. Bangsa. Suku bangsa. Terus apa? Budaya. Ras. Suku. Ras. Suku. Terus Bahasa. Bahasa. Budaya. Pakaian. Pakaian. Rumah adat. Rumah. Ya, itu budaya. Di sini ibu membagikan Di tengah aja. papan keragaman. Ini loh. Sini, Bu. Nggak kelihatan. Kelihatan enggak? Di sini ibu memberikan papan keragaman suku bangsa. Suku bangsa di Indonesia kemarin ada suku Jawa di pulau mana? Jawa. Suku Minangkabau di pulau Sumatera. Suku Tionghoa ada di pulau Kalimantan. dan suku Asmat ada di pulau Papua. Yang selanjutnya ada rumah adat. Rumah adat adalah rumah khas di daerah setiap tempat tinggal. Biasanya diwariskan dari turun temurun. Dan di Sumatera Utara ada rumah bolon. Apa itu bolon kayak apa? Balon. Rumah balon yang ada di Balon. ya bolon. Bolon. Yang ada di kanan ibu yang paling atas itu ada rumah bolon. Rumah gadang yang ada di tengah yang atas, sama rumah limas yang ada di pojok kiri atas. Oh iya. Iya. Untuk selanjutnya ada rumah adat Jawa Tengah. Rumah adat Jawa Tengah apa? Joglo. Di sekitar rumah kalian masih ada rumah Joglo tidak? Ada. Di mana? Nenek yang peretang. Iya. Selanjutnya ada rumah dari Jawa Barat, yaitu rumah Kasepuhan. Sudah tua. Sepuhan. Kasepuhan ya. Selanjutnya ada rumah dari Jawa Timur, yaitu rumah Joglo. Dan rumah dari Bali. Ada yang pernah ke Bali? Ada. Kapan? Kapan kemarin? Desember. Di depan rumah, pas kalian di jalan, di depan rumah ada seperti gapura. Ada. Nah itu biasanya rumah adat Bali yang bernama Gapura Candi Bentar. Bentar. Ya. Bentar dulu. Yang selanjutnya ada NTB, yaitu rumah Balai Lumbung. Biasanya atapnya ada seperti dari padi. Selanjutnya ada NTT. Cocok tuh. Enggak. Selanjutnya ada dari NTT rumah Musalaki. Kemudian dari Sulawesi Utara ada rumah Walewangka. Dan dari Sulawesi Barat ada rumah Boyong. Boyong. Iya.
Rumah dari Sulawesi Selatan ada rumah Tongkonan, dan rumah Tongkonan ada rumah yang Oh iya. bentuknya Kapal. ya. Padang. Selanjutnya ada Kalimantan Barat. Ada rumah panjang, itu rumahnya dilihat panjang tidak? Tidak. Panjang. Selanjutnya ada rumah dari Kalimantan Timur, ada rumah Lamin. Dan selanjutnya ada dari Kalimantan Utara, ada rumah Badoy Tidung. Gede. Yang terakhir ada rumah dari Papua. Biasanya rumah Papua ada rumah apa? Honai. Honai. Selain rumah Honai ada rumah Adat. Wari Wangga. Mana? Apa? Selanjutnya kita akan belajar tentang pakaian adat. Kalian pernah memakai pakaian adat tidak? Kebaya. Kebayai. Saat hari Kartini nih. Iya. Pakaian adat Jawa Tengah ada apa? Kebaya. Pakaian adat. Pakaian adatnya kebaya, rumah adatnya suju. Pakaian adat Jawa Barat ada pakaian adat apa? Paes. Kebaya Sunda. Kelihatan. Dan yang lain-lain. Untuk memperdalam materi, Ibu akan membagikan kelompok kecil. Kelompok kecil. Kecil ini. Kelompok kanan ada kelompok strawberry mengerjakan ini, dan kelompok ini kelompok lemon. Lemon. Anggur. Ibunya kelompok buah. Sudah selesai? Dah. Sudah, Bu. Sebelum mempresentasikan, mari kita ice breaking dahulu ya. Yeay. Berdiri. Oh, duduk aja. Nanti di depan Ibu ya, Ibu beri contoh dulu. Iya. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, pundak, tangan. Tangan siku, pundak. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Mari bersama-sama. Iya. 1, 2, 3. Tepuk siku, Tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Ayo. Kejaran. Sudah, Bu. Ayo, kelompok sini siapa yang mau presentasi? Dipa. Hah? Lima kali 15 berapa? Ini gini. 1 jam. Kamu yang ini? Iya. Aku yang ini. Jam berapa sih? Ini rumah dulu. Ya. Jam 3. Yang ini Ini tadi jam rumah berapa? Tongkonan. Yang ini rumah Ya. Badang. Yang ini rumah Limas. Dan yang terakhir rumah Kongbade. Beri tepuk tangan kepada Nabila. Yeay. Selanjutnya, Yang ini balai daun, yang ini rumah bolon, yang ini rumah boyang, yang ini rumah Betawi, yang ini Honai. Tepuk tangan semuanya. Yeay. Oke. sebelum diakhiri, apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Keragaman budaya Indonesia. Keragaman budaya apa? Kondisi masyarakat yang memiliki banyak perbedaan. Budaya ada apa aja? Agama, suku, bahasa, yang beragam dan lain-lain.
2354041. Di sini saya akan mepresentasikan atau mengajar materi yaitu tentang hak dan kewajiban kelas 3. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini siapa yang sudah masuk ya? Tidak ada Pandi. Tidak ada. Bisa PDSD. Kemana nih sampai SD? Jajan. Udah. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Nah, di kesempatan kali ini Bapak akan mengajarkan tentang apa sih itu hak dan kewajiban kita di sekolah. Nah, ada yang tahu nggak sebelumnya apa itu hak dan kewajiban di sekolah? Tahu lagi. Nah, Bapak tulis ya, kalian ikut tulis juga ya, jadi. Iya, capek. Ngantuk. Disingkat guys. Kok ganti seperti pipinya kacamata. Tak saya. Gak ada kewajiban tak boleh. Nah, hak adalah segala sesuatu yang harus atau kita dapatkan di sekolah atau di masyarakat. Tapi di sini kita hanya membahas atau hanya mengupas materi hak dan kewajiban di sekolah. Next slide 1, Bapak akan mengupas hak dan kewajiban di masyarakat dan di rumah. Sebelumnya lalu setiap manusia punya hak dan kewajiban yang banyak macam tergantung kita berarti dan sebagai apa? Sebagai anak kita punya hak dan kewajiban di rumah. Sementara kita sebagai murid atau siswa yang berada di sekolahan, kita memiliki hak dan kewajiban tersendiri. Lalu apa saja hak dan kewajiban kita di sekolah? Ada yang tahu nggak apa itu? Nggak tahu Pak. Apa Pak? Nah, contoh hak dan kewajiban sekolah antara lain adalah 1. Mendapatkan materi pelajaran. Nah, kita di sekolah ini bisa mendapatkan materi pelajaran dari guru atau staf lainnya. Tapi kita jika tidak dapat mendapatkan itu, maka kita bisa menuntut kepada staf sekolah atau guru untuk mendapatkan mata pelajaran itu. Dan yang kedua adalah menggunakan fasilitas sekolah. Kita dapat menggunakan fasilitas sekolah seperti kipas angin, AC, meja, kursi. Nah, itu adalah bagian dari hak kita di sekolah. Atau yaitu hak menggunakan fasilitas sekolah yang layak dan bagus. Yang ketiga adalah menanyakan pelajaran yang tidak dimengerti di sekolah. Nah, kalian dari ada yang tidak dimengerti atau tidak? Mengerti. Sudah mengerti. Nah, selanjutnya Pak izin ke kamar mandi. ya. Selanjutnya terdapat kewajiban di sekolah. Kewajiban sekolah terdapat seperti datang di sekolah tepat waktu, menghormati guru maupun teman-teman, dilarang membuli dan menaati semua tata tertib dan peraturan sekolah.
dan mengikuti pembelajaran dengan aktif. Nah, dari sini tadi ada yang terlambat atau tidak ya? Tidak. Nah, itu Bapak di sini ada sedikit bahan ajar. Di sini terdapat di kewajiban di sekolah dan hak di sekolah. Bapak akan membagi menjadi 2 kelompok. Sini kelompok anggur dan kelompok apel. Nah, masing-masing kelompok nanti akan sini Bapak akan kasih lembaran, kalian kerjakan ya sesuai. Nanti Bapak akan panggil dan menaruh kartu-kartu ini sesuai dengan tempatnya. Ya Pak. Iya, Pak. Ya. Nah, kalian kerjakan terlebih dahulu ya. Sudah Pak. Sudah. Sekarang perwakilan masing-masing kelompok 2 orang atau 3 orang masuk ke depan. Belum. Sudah 2. Sudah, Pak. Sudah. Sekarang perwakilan 4 orang untuk maju. Siapa saja? Mana Van? Ini taruh di depan tuh Pak. Iya nih, tarik aja. Aduh. Oh ya, Mas Alpan dan Bang Marsha bisa ke depan sebagai perwakilan kelompoknya masing-masing. Apa ini sama ini? Ya. Aku mau isi apa nih? Iya, oke. Ya, lompat kok. Ini kan Benar sekali. Di sini di bagian hak terdapat membantu teman yang sedang kesusahan. Ataukah benar hak dan kewajiban? Bisa makan 2 kali. Saya mencoba bertanya kepada guru. Sama benar tidak ya? Nah, sekarang untuk kesimpulannya hak dan kewajiban itu saling berkaitan. Karena kalau kamu tidak berhak mendapat ilmu, tapi kamu juga wajib belajar dengan rajin. Kamu berhak untuk bermain, tapi wajib menaati aturan. Jadi antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Ya Pak. Dan untuk kesimpulan pada pembelajaran kali ini, hak dan kewajiban adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Jika semua anak melaksanakan kewajiban dan menghargai hak orang lain, maka kehidupan jadi damai, adil, dan menyenangkan. Maka pembelajaran kali ini Bapak sudahi karena Bapak mau ada rapat sebentar. Sibuk sekali. Sekian pembelajaran pada hari ini. Mari kita tutup dengan doa bersama. Amin. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.